Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Lampung Wiki bersama dengan Kiki Novilia. Hari ini Tribuners, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan komunitas yang keren banget nih di Bandar Lampung, yaitu Dawai Jejama. Dan sekarang kita sudah bersama dengan foundernya sekaligus vendor dari komunitas tersebut, yaitu Mas Happy. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Happy. Halo Mbak Kiki. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin ya Mas Happy kita baru aja ketemu. Iya, baru. Kemarin kita sempat juga nih Tribuners ngobrol-ngobrol sama Om Firman ya waktu itu Iya, Mas ya. sama Bang Firman. Nah terus sekarang aktivitas atau kesibukannya Mas Happy ini apa nih Mas? Kalau kesibukan sekarang ini selain ngajar, perform juga, ya kan. Terus ya kebetulan ada manajemen juga kayak gitu. Jadi sementara itu aja. Oh, oke. Sembari mengurus komunitas Dawai Jejama ini Iya. Mas ya. Oke, nah terus kan hari ini kita bakalan ngobrol tentang Dawai Jejama nih Mas. Iya. Itu bisa dijelasin dulu nggak nih kepada Tribuners, itu tuh komunitasnya seperti apa sih? Komunitas Dawai Jejama. Dawai Jejama ini sebenarnya bukan hanya khusus gitar, tapi dia mencakup alat musik yang berdawai. Alat Oke. musik berdawai itu salah satunya gitar, gambus, terus ada rebab, biola termasuk juga, cello. Jadi alat musik yang berdawai kayak gitu. Modern dan tradisi itu masuk semua gitu. Jadi nggak hanya cuman musik modern ya kan. Jadi semua alat musik yang berdawai. Genre juga nggak harus rock. Jadi semua genre, dangdut, tradisi juga masuk semua. Oh, Gitu. berarti itu jadi wadah semuanya ya Mas ya? Wadah semuanya, tapi khusus ke alat musik berdawai. Gitu. Oh, itu udah didirikannya dari tahun berapa Mas? Ini baru kurang lebih sekitar 6 bulanan. Oke. Gitu. Karena pandemi banyak kepending untuk pentas, untuk ngadain acara itu kepending. Nah, terus event pertama itu kalau nggak salah itu sekitar 2 bulan yang lalu. Itu Oh, oke. Wah, berarti masih di tahun 2020 juga ya Mas ya? masih di tahun 2020. Pembentukannya gitu. Oke. Nah, terus itu kan ternyata jadi wadah nih Mas Iya. dari seluruh alat musik berdawai gitu. Nah, itu tuh nanti goalsnya dari komunitas ini tuh seperti apa Mas? Goalsnya ini kita Lampung, khususnya Lampung ya. Bakat-bakat di Lampung itu kan banyak banget, Oke. ya kan. Nah, wadah untuk di Lampung sendiri itu belum ada. Nah, makanya ada keinginan gitu untuk menciptakan wadah-wadah untuk teman-teman yang berbakat itu bisa menyalurkan bakat mereka gitu. Karena sayang mereka punya bakat tapi nggak punya wadah gitu loh. Nggak punya wadah, nggak punya tempat sharing, nggak. Nah itu tujuannya untuk itu, berkarya juga termasuk ya kan. Sayang dong, maksudnya punya skill bagus skill gitu ya. bagus tapi nggak ada wadah, nggak ada tempat berkarya, maksudnya tempat panggung kayak gitu. Makanya tujuannya untuk kesana sih, untuk lebih mengumpulkan juga. Nah itu. Oh, berarti kalau misalkan Dawai Jejama itu jadi komunitas pertama mungkin ya Mas ya? Bisa dibilang komunitas pertama di Lampung. Saya kurang tahu ya kalau untuk di Indonesia. Tapi yang saya tahu kayaknya baru pertama kali di Lampung dan di Indonesia mungkin. Gitu. Kebanyakan kalau di Indonesia hanya mencakup gitar-gitar saja. Kayak gitu. Terus kalau alat musik yang lain dia khusus biola aja. Nah, seperti itu. Ternyata itu kan memang terdiri dari beberapa kumpulan jenis alat musik gitu Mas. Iya. Nah, yang melatar belakangi nih, oke deh kita bakalan nampung seluruh jenis musik yang berdawai gitu. Itu apa Mas? Alat musik berdawai. Kenapa nggak dispesifikin jadi satu aja? Mungkin biola aja, gitar aja gitu. Kenapa akhirnya memilih seluruh alat musik berdawai itu? Ya karena paling banyak alat musik yang diminati, bahkan kita nyanyi juga berdawai, iya kan, seperti itu, iya kan. Dan uniknya kita di Lampung sendiri itu alat musik berdawai juga banyak gitu, ya kan. Termasuk gitar tunggal Lampung itu kan alat musik berdawai juga ya kan. Oh iya benar. Nah seperti itu.
Kalau misalnya langsung khusus ke gitar sudah ada. Ya kan? Kalau biola sudah ada. Nah, rencananya kalau ini udah berjalan lancar, itu kedepannya mau dibikin ensemble gitu. Oke. Ensemble-nya bukan hanya khusus gitar, jadi semua alat musik berdawai. Seperti itu. Oh, berarti cakupannya bisa lebih luas ya, Mas Nah, ya? pencakupannya lebih luas karena sebelumnya juga dulu di Jogja pernah ada mata kuliah ensemble musik dawai. Oke. Seperti itu. Nah, itu digabungin antara semua alat musik yang berdawai itu dibikinin komposisi. Nah, seperti itu. Oh, wah keren banget ya Tribuners ya. Terus nih Mas, menarik juga kan, namanya itu udah menarik banget gitu ya, Dawai Jejama. Nah itu apa sih artinya? Dawai itu alat musik yang berdawai, jejama itu arti dari itu bahasa Lampung. Bahasa Lampung jejama itu bersama. Oke. Jadi diartikan di dalamin bahasa Indonesia bersama. Jadi dawai bersama. Nah, seperti itu. Jadi dawai ini bukan hanya milik pribadi atau milik per orang atau punya grup ini. Jadi milik sama-sama kayak gitu. Jadi siapapun yang mau terlibat, siapapun yang mau berkarya, mau yang berhubungan dengan dawai itu boleh aja. Oke. Nah, itu. Siapapun yang mau terlibat gitu. Emang siapa aja itu Mas? Siapapun. Bahkan orang yang nggak ngerti musik, dia pengen belajar gitu. Itu malah terbuka banget gitu. Karena komunitas ini bukan cuman sekedar main, perform, bukan itu aja. Jadi dia memang programnya selain ngobrol, terus performing, pertunjukan, terus sama edukasi. Edukasi. Berarti programnya emang 4 itu ya Mas ya? Iya. Nah, sementara programnya cuma 4 itu. Kenapa harus edukasi? Karena setiap kita yang dimainkan, yang dipentaskan, itu nggak mungkin dong, nggak ada keilmuannya gitu. Nah, itu salah satunya kenapa harus ada edukasinya kayak gitu. Edukasinya itu apakah memang buat mereka yang datang ke Dawai Jejama aja kemudian baru diedukasi, atau memang ada program khususnya dari Dawai Jejama itu turun langsung ke masyarakat gitu Mas? Kalau untuk sementara memang pas event. Oh, oke. Iya, pas event. Nah, di situ ada sesi edukasinya, perform, terus edukasi, terus perform lagi. Seperti itu. Oke. Karena nggak cuman sekedar main, tapi kita harus tahu juga dong apa sih yang dimainkan, apa sih tujuan yang dimainkan. Karena kayak gitu. Karena bermain musik itu bukan hanya cuman sekedar hiburan. Iya. Karena bermain musik itu adalah ada pesan yang harus disampaikan. Iya, benar. Bagaimana cara menyampaikan pesan melalui musik? Nah, itu kita harus tahu ilmu-ilmu apa gitu yang harus kita mainkan. Nah, seperti itu. Biasanya yang haus banget akan ilmu itu Mas, itu biasanya dari kalangan mana? Apakah itu dari remaja gitu atau sudah dewasa mungkin? Kalau sejauh ini itu remaja dan dewasa mereka semangat banget. Seperti itu. Karena dawai kan dia tanpa vokal ya kan. Jadi lebih banyak ke instrumental. Bagi orang umum mereka belum begitu memahami sih apa maksud dari musik ini gitu kan. Kok belum ada vokal kalau untuk yang umum? Kok nggak ada vokal sih? Ini apa sih? Nah, kok musik doang sih? Nah, makanya kita ada edukasi di situ gitu kan. Karena musik itu bukan hanya cuma sekedar vokal. Itu ada pesan yang mau kita sampaikan gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu pengedukasiannya gitu. Itu apakah kemudian bakalan dijelaskan secara gamblang gitu, atau memang harus ada pengkhususan gitu, Mas? Atau seperti apa teknis untuk pengedukasian ini? Pengedukasiannya itu berdasarkan tema. Jadi setiap event kita bikin tema. Misalnya temanya itu tentang misalnya pas bulan ini itu bertepatan dengan Hari Nasional contohnya ya kan.
Nah, mungkin kita akan menyampaikan pesan tentang Hari Nasional itu apa. Nah, seperti itu. Misalnya temanya tentang perjuangan. Jadi musik-musik yang ditampilkan juga tentang perjuangan. Kayak gitu. Dan musik yang ditampilkan juga itu bukan hanya sekedar Apa? bukan cover. Jadi karya pribadi juga bisa, cover juga bisa. Tapi kebanyakan yang tampil itu karya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi setiap yang tampil itu mereka menjelaskan kayak gitu. Karya yang gue mainin gitu contohnya. Oh, ini tuh apa? Iya. Benar-benar. Nah, kayak gitu. Ceritanya begini. Nah, terus di bagian lagu ini gue mau berpesan. Nah, seperti itu. Berpesan kalau lagu ini tuh dia penuh dengan perjuangan untuk melawan bangsa Indonesia. Nah, bagian sini nih nada maksudnya di situ ya kan. Iya. Nah, jadi secara luasnya seperti itu. Ternyata nggak cuma bermain musik aja ya Mas ya, tapi ada edukasinya juga. Iya. Nah, terus untuk event-eventnya gitu Mas, itu memang rutin diselenggarakannya tiap minggu atau tiap bulan mungkin? Untuk kegiatannya rutin setiap bulan. Oke, setiap bulan. Itu di tanggal berapa? Itu di antara pertengahan dan akhir. Oke. Antara pertengahan dan akhir. Dan setiap event itu langsung mencakup pementasan itu tadi ya Mas ya, kemudian edukasi. Iya. Gitu. Kalau untuk pementasannya itu sebulan sekali, terus itu ada juga webinar juga. Oh, oke. Seperti itu, iya. Nah, kalau untuk webinar itu sekitar seminggu sekali. Seperti itu sih. Oh, oke. Waduh. Ternyata padat juga ini ya kegiatannya dari Dawai Jejama. Terus Mas, kan di Dawai Jejama juga tadi ada programnya itu latihannya juga gitu ya Mas? Kalau untuk latihan itu kan sendiri-sendiri, iya kan. Dawai ini dia menyediakan wadah tempat seperti itu. Nah, selain menyediakan wadah, dia menyediakan tempat untuk selain tempat wadah bermain, menyediakan istilahnya itu bukan. Iya, ini ya sama tempat bermain sih, lebih ke khusus ke wadah aja sih sebenarnya. Oke, berarti nggak yang kayak teaching banget gitu nggak ya? Nggak. Oke. Seperti itu. Itu sih programnya. Terus selain wadah, itu juga ada program. Mungkin insya Allah selesai pandemi itu mungkin sebulan sekali kita akan datang ke kampung-kampung gitu. Tapi lebih ke ini, kita mencari tahu, menggali gitu musik-musik tradisi yang ada di Lampung itu gitu sih. Iya Mas. Lebih ke situ. Kalau sekarang ini kan pandemi gitu ya. Terus pementasan Dawai Jejama gimana? Kalau untuk pementasan Dawai Jejama masih terus berlangsung sih, cuman dibatasin. Oh, dibatasin orangnya dibatasin gitu ya. Orangnya. Terus waktunya juga dibatasin seperti itu. Di mana biasanya pegelarannya itu? Itu di kafe-kafe, jadi nggak harus satu tempat gitu, jadi berpindah-pindah gitu. Nah, rencana untuk ke depannya juga itu tempat performingnya itu di semua kafe, bahkan nggak harus di kafe juga gitu. Tujuannya untuk mengenalkan juga seperti itu. Benar. Wah, keren deh, mantep. Terus Mas, sekarang nih, itu kan ternyata memang baru juga gitu ya, baru dari 2020 ini. Iya. Jumlah anggotanya gitu, sekarang berapa Mas? Jumlah anggotanya alhamdulillah kurang lebih dari 30. Kurang lebih dari 30. 30, itu dari apa aja? Masih ingat nggak Mas? Alat musik yang mereka pegang gitu-gitu. Kalau untuk sementara ini yang paling banyak itu gitar. Terus kalau untuk tradisinya itu ada rebab. Oke. Terus biola, bass juga masuk, ya kan, bass, cello. Cello ada juga. Terus ada sape, alat musik dari Dayak.
alat musik dari dawai. Itu terus kucapi. Kucapi itu alat musik dari Sumatera Barat, ya kan? Dia berbentuk kecapi tapi kecil. Nah, seperti itu sih. Sementara baru itu. Oh, terus itu rentang usianya gitu dari anggota-anggota Dawai Jejama itu usia berapa Mas? Itu usianya dari 25 tahun sampai 50 tahun ada. Oh ya. Tapi kebanyakan sih antara 25 sampai 35 sih. Ada yang sampai 45 ada gitu sih. Kalau misalkan untuk anak-anak muda gitu atau mungkin masih sekolah gitu masih belum ada ya Mas berarti ya? Kalau untuk yang masih sekolah belum ada. Wah, harus Tribuners sekalian yang masih sekolah bisa nih join ya Mas ya. Iya. Tapi Mas sebenarnya kalau misalkan untuk kita daftar anggota gitu mungkin Tribuners juga sekalian ada yang pengen mungkin ya. Itu ada nggak sih kriteria-kriteria khususnya? Yang penting mereka suka sama musik. Mereka suka sama budaya. Oke. Mereka suka akan belajar, haus akan belajar. Nah, itu aja. Oh, nggak ada spesifikasi tertentu gitu ya Mas ya? Nggak, jadi nggak harus bisa alat musik, nggak harus. Jadi yang penting suka sama musik, pengen belajar, mereka pengen tahu kayak gitu. Atau mereka hobi mendengarkan musik, itu aja sih. Kalau misalkan di antara mereka nih pengen join gitu, tapi mereka juga nggak punya alat musiknya gitu Mas, gimana? Ada pertimbangan khusus nggak dari Dawai Jejama? Bisa, iya. Kebetulan di Dawai juga kan untuk alat musik itu ada juga. Jadi selain gitar, itu kayak gambus, ya kan. Terus kucapi, terus rebab, biola itu memang udah ada gitu. Oh, ada sekretariatnya nggak sih Mas? Kalau sekretariatnya kebetulan untuk sekarang itu di rumah saya. Oke, di mana tuh? Itu di Jalan Sukabumi. Oke, di Jalan Sukabumi. Bakalan kita catat nih. Siap. Terus Mas, kan itu ternyata menggabungkan banyak alat musik. Ada kesulitan nggak sih? Ada sih, kesulitannya itu masalah teknis di panggung. Iya. Jadi Maksudnya? itu biasanya masalah input output dari alat musik itu sendiri sih. Karena kalau ngelibatin kayak alat musik tradisi itu kan memang butuh jack yang benar-benar pas. Harusnya propertinya harus mendukung kayak gitu. Nah, kadang-kadang yang kami jumpain itu di tempat-tempat mau pementasan itu sih. Kalau misalkan tanggapan dari masyarakat gitu Mas, itu dengan adanya Dawai Jejama ini seperti apa? Ya, mereka malah jarang banget kayak gitu, jarang banget event yang kayak gini nih jarang banget gitu. Kalau bukan mereka khusus kayak gitu kan. Biasanya alat musiknya itu cuma satu kayak gitu. Dan ini menyediakan semuanya. Menyediakan semuanya kayak gitu. Jadi yang tadinya mereka banyak yang belum tahu sama alat-alat musik tradisi di Indonesia gitu. Mereka jadi tahu kayak gitu. Wah, ternyata keren juga gitu ya kan. Wah, ternyata asik juga. Jadi instrumental itu bukan hanya cuma sekedar alat-alat gitar gitu ya kan. Jadi alat-alat musik tradisi juga justru malah lebih keren banget gitu. Oh, ternyata malah positif ya Mas ya? Positif banget. Tentang tradisi. Iya, karena event sebelumnya juga itu banyak banget yang maksudnya datang gitu kan. Mereka nanya-nanya juga ya kan. Kayak gitu. Ini kegiatannya seperti apa sih, Mas? Gitu ya kan. Ini sama kayak komunitas maksudnya ini khusus gitar aja atau enggak gitu. Iya. Ya, ini enggak gitar aja gitu. Ini semuanya gitu. Oh, oke. Gitu. Karena kan kalau misalkan untuk alat musik seperti gitar atau biola itu kan mungkin yang lebih familiar gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan untuk yang gambus, kemudian gitar akustik Lampung itu kan mungkin makin kesini makin sedikit gitu orang yang Makin tahu. sedikit, iya. Ya. Nah, itu makanya makanya mau mencakup semuanya gitu kan. Jadi nggak cuman gitar aja gitu kan.
supaya memperkenalkan juga gitu ya kan. Nah ternyata peminat-peminat itu banyak juga ternyata, gitu sih. Peminatnya dari yang usia-usia berapa itu Mas? Nah kalau untuk usia-usia yang gitar klasik ini, gitar tunggal ya, itu banyak banget loh, umur-umur sekitar 40 ke atas gitu. Oh, ya? Iya, jadi kayak apa sih, ibu-ibu sama bapak-bapak itu tiba-tiba mereka langsung nyamperin kayak gitu. Wah gila nih, gue jarang banget nih ketemu yang kayak gini nih gitu ya kan. Nah sedangkan di Lampung sendiri gitu kan kita punya gitu ya kan, kita punya gitu tradisi Lampung sendiri itu kita punya gitu ya kan. Cuman jarang aja di apa sih ya, jarang dipublikasikan di era-era sekarang, hanya khusus aja gitu. Kalau nggak event-event budaya, ya kan? Nah seperti itu sih. Kalau event-event anak muda itu jarang banget justru, ya kan? Benar. Nah makanya kemarin itu sempat diadain itu, wah banyak banget itu. Respon mereka jadi Respon ya, positif banget, okay. Itu sih. Kalau misalkan untuk pemain gitar klasik gitu atau ya alat musik Lampung gitu Mas, itu memang semuanya sekarang sudah bergabung di Dawai Jejama kah atau seperti apa? Iya, ada yang beberapa udah bergabung di Dawai Jejama, itu sih. Karena mereka maksudnya udah itu yang bergabung itu yang mereka terlibat langsung, maksudnya datang langsung kayak gitu sih. Oke. Terus Mas, kalau misalkan untuk mengelola gitu ya, mengelola sekitar 30 ya tadi, 30 anggota untuk bisa terus konsisten gitu di Dawai Jejama itu kira-kira ada kesulitan nggak? Untuk sementara ini nggak ada sih, karena kuncinya satu, walaupun nggak ada yang nonton, walaupun nggak ada yang support, itu terus aja, karena kuncinya konsisten, terus aja. Walaupun yang lain sibuk, walaupun cuman yang pentas itu cuman satu, itu terus aja. Jadi jangan jadi alasan, wah kurang lengkap nih, wah iya sering gitu ya Mas ya. Itu nggak akan jalan. Jadi kuncinya itu konsisten. Walaupun itu misalnya nggak ada yang mau apa sih namanya performing kayak gitu, itu cukup edukasi aja gitu ya kan. Yang penting konsisten. Tapi itu pernah Mas nggak sama sekali nggak ada yang mau untuk perform gitu? Kalau selama ini nggak ada sih, malah mereka pengen banget kayak gitu kan. Karena dibatasin ya kan, ya mau nggak mau sih. Kemarin itu ada yang mau ikut performing itu sekitar 20-an, cuman nggak, karena waktunya juga, terus karena di tempat kafenya juga dibatasin juga ya kan. Nah kami maksimalin sampai 5 kayak gitu sih. Mungkin iya, kalau untuk performing itu malah banyak banget mereka pengen banget kayak gitu. Itu mereka membawakan karya-karya sendiri ya Mas ya? Kebanyakan karya sendiri, lagu-lagu sendiri. Terus ada yang promo juga kayak gitu, promo lagu-lagu mereka sendiri, gitu sih. Oke, berarti dari 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang itu kalau misalkan pentas masih apa ya, rutin ya gitu ya Mas ya? Iya. Berjalannya gitu. Iya, rutin. Tapi keren banget. Terus Mas kira-kira nih hal apa lagi sih yang kedepannya itu yang pengen dilakukan gitu oleh Dawai Jejama ini? Untuk ke depan sih rencana kita mau bikin album kolaborasi. Oke. Itu. Jadi di album itu ada yang, maksudnya kami mau kolaborasi, yang dimaksud dengan kolaborasi itu kami ngambil per instrumen aja gitu. Oke. Instrumen gitar, khusus gitar kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ada rebab juga kayak gitu kan. Nah terus yang lagu terakhir itu baru kolaborasi dari gitar, rebab, terus kucapi. Jadi semua alat musik itu digabungin seperti itu sih. Menyanyikan gitu. satu lagu gitu ya Mas? Jadi membuat satu komposisi, jatuhnya ensemble. Oke. Gitu sih. Oh wah, itu kira-kira rencananya bakalan dilakukan kapan itu Mas? Ini lagi proses. Oh ya. Lagi proses ngobrol sama kawan-kawan ya kan. Lagi proses menyatukan satu pikiran dulu ya kan. Nah seperti itu sih. Berarti kira-kira di 2021 mungkin udah siap? Siap, insya Allah 2021 siap launching.
Bakalan kita tunggu ini sama Tribuners sekalian nih Mas. Siap. Oke, terus mungkin nih Tribuners sekalian juga bertanya-tanya gitu Mas, kalau misalkan mereka ingin mendapatkan info terbaru gitu atau mungkin melihat apa ya aktivitasnya Dawai Jejama itu kita kira-kira bisa ngelihat di mana nih Mas? Bisa dilihat kalau untuk sosial media itu di Instagram, di akun Instagram Dawai Jejama. Oke. Instagram @dawaijejama udah Iya, juga nih, Mas. @dawaijejama. Oke. Kalau misalkan YouTube mungkin atau Twitter ada nggak? Twitter belum. Kalau YouTube ada Dawai Jejama juga sama. Udah ada YouTube. konten yang di sana. Konten belum sih. Oke. Sementara baru di Instagram. Oke. Seperti itu. Siap, jangan lupa tuh ya Tribuners ya untuk di-follow terus dipantengin ya Mas ya. Iya. Jangan lupa. Dawai Jejama di sana. Oke. Makasih ini Mas Happy Oke. udah sharing-sharing kepada Tribuners sekalian. Semoga kedepannya Dawai Jejama makin keren, makin sukses, makin jaya lagi. Amin. Oke, Oke. Tribuners, itu tadi ya obrolan santai kita nih bersama dengan Mas Happy dari Dawai Jejama. Buat Tribuners sekalian, jangan lupa untuk terus tontonin video-video yang ada di Tribun Lampung Wiki karena kita punya banyak banget video-video menarik dan juga edukatif buat kalian semua. Saya kira video undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah.